Serangan udara yang tiba-tiba dilancarkan oleh militer Israel telah merenggut lebih dari 500 nyawa di Gaza. Dan hal ini telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Tak lama setelah peristiwa tersebut, Hamas di Gaza bersama dengan Hizbullah di Lebanon segera menanggapi dengan meluncurkan serangan balasan menggunakan roket. Tindakan ini menunjukkan runtuhnya gencatan senjata yang telah lama diupayakan, sekaligus mengisyaratkan bahwa eskalasi di Timur Tengah kini berubah menjadi eskalasi konflik yang memanas kembali. Nah, berikut informasi terbaru konflik di Timur Tengah yang telah kembali bergulir. Bagaimana selengkapnya? Mari kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! 1. Israel melanggar gencatan senjata. Kepanikan di kawasan Gaza ini kembali mencuat, sebenarnya bermula dari sebuah serangan mendadak yang dilakukan oleh militer Israel pada 18 Maret di tengah-tengah bulan puasa. Serangan dadakan itu terjadi pada saat warga Gaza yang tengah sibuk menyiapkan hidangan sahur untuk berpuasa dan kemudian berakibat pada kehilangan ratusan nyawa dalam sekejap. Menurut pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kegagalan gencatan senjata disebabkan oleh penolakan keras Hamas untuk melepaskan para tawanan yang ditangkap dari Israel, serta ketidakterimaan Hamas terhadap tawaran-tawaran perdamaian yang diajukan oleh utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff bersama dengan para mediator lainnya. Akibat serangan tersebut, Israel tak hanya menerima kecaman tajam dari para pemimpin dunia dan berbagai organisasi internasional, tetapi juga berhasil menghidupkan kembali ketegangan yang sempat mereda di kawasan Timur Tengah menjadi memanas kembali. Hamas dan kelompok militan Islam lainnya yang tergabung dalam poros perlawanan tidak tinggal diam. Mereka bertekad untuk segera bangkit dan melancarkan aksi perlawanan sebagai bentuk respon terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara muslim mereka di Gaza pada kala itu. 2. Hamas membalas serangan keji Israel. Dalam aksi lanjutan, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan serangan balik dengan menjatuhkan roket M90 ke Tel Aviv, wilayah yang terletak jauh di dalam area pendudukan. Pihak militer Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa 3 proyektil telah ditembakkan ke wilayah tengah negara tersebut. Akibatnya sirine peringatan negara Zionis itu pun kembali berkumandang setelah lama terdiam akibat gencatan senjata. Menurut keterangan militer Israel, serangan ini merupakan yang pertama sejak dimulainya gencatan senjata, yang kemudian menandai dimulainya kembali konflik antara Hamas dan Israel dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Setelah serangan udara Israel yang merenggut lebih dari 500 warga sipil Gaza di tengah bulan puasa, Hamas awalnya menahan diri untuk tidak langsung melancarkan serangan balasan ke Israel. Langkah ini diambil agar mediator punya ruang waktu lebih untuk mendesak Israel menghentikan serangan yang terus berlangsung di Gaza yang ia lakukan. Namun karena serangan negeri Zionis tersebut berlanjut dan korban terus bertambah dan berjatuhan, Hamas akhirnya menyatakan bahwa mereka tidak bisa terus diam dan harus melancarkan aksi balasan. Wah, Israel nih ya memang yang selalu mulai duluan. 3. Milisi Islam lainnya membantu. Di sisi lain, Hamas ternyata tidak bertindak sendirian. Hizbullah di Lebanon pun ikut menunjukkan solidaritas dengan perlawanan terhadap Israel. Menurut laporan militer Israel, Hizbullah telah menembakkan sedikitnya 6 roket ke arah komunitas perbatasan Israel di wilayah utara, khususnya di sekitar Metula pada hari Sabtu pagi. Ini merupakan kali pertama Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah Israel sejak diberlakukannya gencatan senjata. Alih-alih menahan diri untuk mencegah meluasnya konflik, Israel merespon dengan serangan berulang-ulang. Militer Israel mengungkapkan bahwa mereka telah melancarkan 2 gelombang serangan udara menargetkan puluhan lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon, termasuk situs-situs peluncuran roket mereka. Selain itu, kantor berita nasional resmi di Lebanon melaporkan bahwa militer Israel menggunakan artileri untuk menyerang distrik Nabati di selatan dan kota Qiyam, serta menembakkan senjata otomatis ke desa-desa perbatasan seperti Hula, Markaba, dan Kefarkila. Akibat serangan tersebut, 2 warga sipil Lebanon tewas dan lebih dari 12 orang mengalami luka-luka. Tak lama kemudian dari aksi militer Israel di Lebanon akhirnya memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Gheit menyatakan dukungan penuh kepada Lebanon yang menghadapi agresi Israel, seperti yang diungkapkan saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Yosef Raji.
4. Konflik Timur Tengah kembali mengganas. Mengenai pertanyaan apakah perangkaian peristiwa ini akan benar-benar membawa eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin meluas, jawabannya adalah ya, pasti. Jika pola serangan dan respon kekerasan yang terjadi saat ini terus berlanjut tanpa adanya upaya mediasi dan intervensi diplomatik internasional yang efektif, maka potensi konflik yang meluas ke seluruh kawasan sangat nyata di depan mata. Situasi yang kian memanas ini menunjukkan bahwa tanpa adanya titik balik yang signifikan, eskalasi konflik di Timur Tengah dapat berkembang secara regional, bahkan berpotensi menyebar ke skala yang lebih luas. Kembalinya serangan udara oleh militer Israel di Gaza membawa dampak yang sangat meresahkan, karena kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut yang semakin terpuruk. Terlebih lagi, langkah Israel yang menerapkan blokade ketat terhadap bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza selama bulan Ramadan ini membuat situasi di Gaza semakin mencekam. Seolah-olah wilayah itu berubah menjadi penjara terbuka yang paling menyiksa di dunia. Apalagi warga di sana pastinya sedang melakukan ibadah puasa. Sungguh ironi ya memang perilaku Israel ini. 5. Israel menjadi penjahat perang. Yang lebih menjadikan lagi belakangan ini, Israel telah meledakkan satu-satunya rumah sakit khusus perawatan kanker di Gaza. Bam! Asik! Beserta sekolah kedokteran yang berada di sebelahnya. Tindakan ini langsung menuai kecaman keras mengingat militer Israel kembali menargetkan fasilitas medis yang jelas-jelas dilarang. Sesuatu yang jelas dilarang oleh hukum humaniter internasional, bahwa tenaga medis dan rumah sakit aturan hukumnya menjadi objek yang tidak boleh diserang ketika perang. Dan jika itu dilanggar, maka negara tersebut diklasifikasikan sebagai penjahat perang. Insiden penghancuran rumah sakit tersebut terjadi bersamaan dengan pengumuman perluasan operasi Israel di koridor Netzarim yang berdekatan dengan rumah sakit, serta penerapan blokade total terhadap pergerakan di Jalan Salah al-Din. Ironisnya, rumah sakit tersebut memiliki peran krusial dalam memberikan perawatan kepada para korban serangan yang terus bertambah dari hari ke hari. Walaupun Israel telah melanggar aturan peperangan dalam berbagai kesempatan, negara tersebut masih berusaha membenarkan serangan terhadap rumah sakit persahabatan Turki-Palestina tersebut, bahwa pihak Israel menyatakan bahwa fasilitas medis itu digunakan oleh Hamas. Namun klaim tersebut terus berulang tanpa disertai bukti yang konkret yang mendukung bahwa rumah sakit tersebut memang benar-benar difungsikan oleh kelompok Hamas tersebut. Dan nyatanya seolah Israel membuat-buat alasan saja. 6. Israel dikecam warga negaranya sendiri. Terlepas dari perdebatan apakah tindakan Israel termasuk pelanggaran aturan perang, negara tersebut tidak lepas dari kecaman baik itu dari komunitas internasional maupun dari masyarakatnya sendiri. Keluarga-keluarga sandera yang masih ditahan oleh Hamas mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan pemerintahan Israel untuk menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata. Bagi mereka, langkah itu sama sekali tidak dapat diterima karena tampaknya Israel mengabaikan penderitaan para sandera demi meneruskan serangan yang justru mengorbankan nyawa mereka. Bagi keluarga sandera, tindakan ini merupakan sinyal pahit bahwa harapan untuk membawa pulang orang-orang tercinta semakin menjauh dari kenyataan yang ada. Di tengah gelombang kecaman situasi di Israel kian memanas, ribuan warga akhirnya turun ke jalan untuk menentang kebijakan Perdana Menteri Netanyahu yang dianggap kontroversial itu. Dalam demonstrasi besar-besaran, puluhan ribu massa menuntut diterapkannya gencatan senjata baru di Gaza. Pemicunya adalah langkah Netanyahu yang berencana memecat Ron Underbach, Kepala Badan Keamanan Internal, guna menghentikan penyelidikan terhadap para pembantu yang diduga terlibat dalam pelanggaran keamanan nasional terhadap tuduhan kebocoran dokumen rahasia di media asing dan kasus Qatar Gang. Tindakan ini akhirnya memicu kemarahan massal sehingga ribuan warga Israel turun ke jalan untuk menolak tegas kebijakan yang Netanyahu buat tersebut. 7. Dunia mengecam Israel kembali karena menyulut perang. Tak hanya mendapatkan kecaman dari dalam negeri, Israel juga mendapatkan sorotan keras dari sejumlah negara berpengaruh di Timur Tengah terkait peristiwa di Gaza yang ia lakukan. Iran misalnya selalu vokal mengkritik langkah-langkah Israel. Pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran bahkan menuding Amerika Serikat sebagai penyebab berlanjutnya konflik di Gaza. Kritik juga datang dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang mengecam dimulainya agresi baru oleh pasukan kependudukan Israel serta pengeboman langsung ke wilayah yang dihuni oleh warga sipil. Itu sangat keji.
Sementara itu, Mesir yang selama ini berperan sebagai mediator di Gaza menyebut serangan udara Israel ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap gencatan senjata yang sudah disepakati. Di kancah internasional, Rusia pun turut memberikan respon atas kekejaman yang terjadi di Gaza baru-baru ini. Juru bicara Rusia, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia telah mengeluarkan peringatan akan kemungkinan terjadinya spiral eskalasi pasca serangan Israel itu. Ia menegaskan bahwa Rusia memantau situasi dengan sangat cermat sambil berharap agar kondisi segera kembali ke jalur perdamaian. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyuarakan keprihatinannya yang mendalam dari Beijing, menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan apapun yang dapat memperburuk situasi atau menyulut perang yang berpotensi menimbulkan bencana kemanusiaan berskala besar dan berkepanjangan. Dan ya, alhasil soal konflik di Timur Tengah ini memang tidak bisa dihentikan, seperti sudah menjadi takdir dan ketetapan Tuhan yang Ia tuliskan. Tapi bagaimana nih menurut kalian? Akankah konflik di Timur Tengah dapat diredakan atau terus berlanjut hingga hari kiamat datang?